Ya ini saya sebut lebar. Kalau ada siswa nulis begitu disalahkan atau gimana komentar Bapak? Bapak kasih gambar, sebut yang panjang mana, yang lebar mana. Nggak ada masalah ketika dia menyebut itu lebar, karena kita bilangnya panjang kali lebar, bukan panjang kali pendek. Iya kan? Tidak ada aturan yang mengatakan lebar itu harus lebih pendek dari panjang. Aturan mana? Cari seluruh dunia. Nggak ada aturan mengatakan kalau lebar itu harus lebih pendek dari. Yang tetap itu adalah lebarnya. Yang berubah adalah panjangnya. Kalau Bapak Ibu sekalian beli kain 2 meter, tentu saja yang panjang lebih panjang daripada yang lebar kan? Tapi kalau Ibu belinya 30 cm, lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Nah, ini kombinasi literasi dan numerasi. Ya, jadi kalau selama ini kita gimana sih ngajar? Ya ini contoh-contoh yang harus kita memahamkan kepada siswa, karena berubah terus. Siswa sekarang saya bisa tunjukkan Bapak Ibu sekalian, di HP ini saya download di Google Play Store, itu namanya Checkmat, kayak begini ya. Bapak ngasih soal ke siswa, di sini ada foto dan selesai. Di foto jeda ketemu jawabannya. Kalau nggak percaya silahkan download Checkmat. Nah, berarti kan profesi kita terancam kalau kita hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Nah, kalau terancam, periuk kita yang kehilangan. Terancam. Nah, supaya kita nggak terancam gimana? Ya kita harus berubah. Mengikuti perubahan itu tadi. Karena perubahan tidak bisa ditolak, tidak bisa dilawan. Perubahan itu kapanpun pasti terjadi. Cuma kita bisa mengikuti perubahan atau tidak. Kalau kita defensif karena perubahan, kita akan jelas oleh perubahan. Sekolah ngapain? Iya kan? Bapak guru lagi, ibu guru lagi yang disalahkan. Ini nggak bisa baca. Ini level 2 itu Pak. Level 2 itu harusnya ya. Begitu level 6 itu 0 Pak. Artinya apa ya? Itu tadi membaca loh Pak. Ya, coba membaca. Level 6 itu artinya apa? Dikasih kalimat, ceritakan kalimat itu menceritakan apa? Jadi pokok pikiran dari kalimat itu apa sih? Betul Pak. Nah, makanya kita tidak heran kalau sekarang industri maju itu investasinya nggak di Indonesia, ada di Vietnam, di Malaysia. Kenapa? Karena sumber daya manusia mereka lebih tinggi, meskipun bayarnya lebih mahal. Jadi kalau mereka dikasih beli sesuatu, dikasih manual, bisa Pak. Tapi kalau kita beli sesuatu, minta diajari menggunakannya, nggak bisa baca buku petunjuknya. Nah ini contoh real. Kita beli HP baru, ya kan? Apa bedanya beli online dengan yang datang ke counter? Kalau beli online, begitu datang, ini gimana? Kalau punya anak, tolong ajarin. Ada petunjuk. Kenapa? Karena kita bisa baca. Nah ini kondisi real ya Bapak Ibu sekalian, bukan apa menjelek-jelekan, tapi kondisi petanya seperti itu. Itu membaca. Sama di matematika bisa di level 6 sama Bapak Ibu sekalian. Yang mana sih?
kita masing-masing, apakah akan peduli atau tidak. Nah, oke. Itu hasil yang tadi secara internasional. Sehingga pemerintah itu mengubah menjadi AKM dan numerasi. Bahasa kita itu ikro, jadi mungkin tidak membaca, tapi kalau saya cenderung menerjemahkan ke literasi itu ikro. Karena kalau membaca itu sering diartikan dengan mengeja huruf. Ya, jadi kalau ikro membaca, misalkan contohnya visualisasi seperti ini. Secara normal kita melihat ini kan dari sisi sana, ya Bapak Ibu sekalian. Sini kan Bapak Ibu sekalian nggak lihat dari sisi belakang atau sisi samping, kiri kan. Nah, kalau kita melihat hanya dari sisi depan ini baru membaca. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat apa yang di sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang, itu Bapak Ibu sekalian itu berarti melakukan ikro di dalam ilmu yang kita ajarkan ke siswa. Ya, sehingga kenapa diajarkan garis bilangan ada 0, sebelah kanannya 1 langkah, sebelah kiri negatif 1. Kenapa? Itu adalah proses kita melihat jangan hanya ke kanan saja, sekali-kali perlu kita ke kiri. Bapak Ibu sekalian diajarkan diagram kartesius, kita mengajarkan ke siswa diagram kartesius. Jadi tidak hanya ke kiri dan ke kanan. Cobalah belajar maju, tapi juga mundur. Tuh ya. Jadi maknanya bukan sekedar kita bikin tanda gini terus ini, bukan itu aja gitu loh. Nah, literasi numerasi itu menuntut seperti itu. Nah, implikasinya kalau kita hidup di pantai, dia kan jadi nelayan. Dia ada posisi Anda di mana? Kalau di tengah laut mau gimana? Sebelah kiri air, sebelah kanan air, sebelah kanan air. Bagaimana dia menceritakan posisinya? Kalau tidak menggunakan diagram kartesius. Salintang utara sekian, ujung barat sekian, kan gitu. Nah, itu bagian dari apa yang kita ajarkan Bapak Ibu sekalian. Ya, anak sekarang mayoritas itu logikanya tidak jalan. Contohnya, contoh logikanya jalan atau tidak untuk ngambil kesimpulan. Jika orang itu pintar, ya, maka orang itu minum tolak angin. Ya. Supaya menarik, potong sana potong situ menjadi orang pintar minum tolak angin. Paham kalimat yang saya sampaikan? Ya, aslinya jika orang itu pintar, maka minum tolak angin. Tolong dipahami dulu, diolah. Kalimat iklannya menjadi orang pintar minum tolak. Pertanyaannya sebenarnya, kesimpulannya apa? Dari sekian ini jawabannya pasti beda semua dengan logika yang beda semua. Coba kesimpulannya apa? Kenapa orang miskin, Pak? Karena di situ kan hanya orang pintar sama minum tolak angin. Ini Pak, benar ini mengimbau juga. Coba yang muda-muda ini Pak, ayo Pak. Kalau kamu ingin pintar minum tolak angin. Ya, nggak sense Bu. Kenapa? Ayo. Nah, ini contoh Pak, contoh hal yang aktual. Ya, tapi semua orang itu nggak pernah berpikir ngapain sih kalimat seperti itu. Jadi orang kok tertarik secara tidak langsung. Padahal kan kalimat itu biasa. Tidak mau ini pakai logika ini enggak. Ada masa sih minum tolak angin harus pintar? Ya begitu. Berarti kalau nggak pintar nggak boleh minum tolak angin. Gimana itu? Kalau Bapak Ibu sekalian itu nanti membaca mengenai alur logika, apa?
Jadi hakim itu juga harus pintar logika. Kalau hakim nggak bisa berlogika, ngambil kesimpulan salah, orang yang salah dihukum. Jadi jaksa sama, jadi polisi sama, semuanya pakai logika. Nah, Pak, ya logikanya kalah sama duit di Indonesia. Gitu ya. Tapi secara umum, ya namanya logika. Ketika ini logika, Bapak mau ke Kutub Utara, ke Eskimo, mau ke Brasil, mau sama. Nah, jadi kan saya pakai logika. Iya, ternyata minum tolak angin itu tidak dipengaruhi orang mau pintar nggak pintar. Kalau minum tolak angin itu benar. Kenapa? Jika itu pernyataan P maka B, itu akan salah. Jika P-nya benar, Q-nya salah. Hanya itu saja, itu salah. Kalau orang pintar tidak minum tolak angin itu salah. Yang tidak pintar minum tolak angin benar. Yang nggak pintar tidak minum tolak angin benar. Nah, dari situ. Ya ini bahasa komputer, Bapak Ibu sekalian. Nah seperti itu. Nah anak-anak sekarang bingung. Jadi gimana membuat program yang tidak membuat orang ini harusnya gini, ini harusnya gini, ini harusnya gini. Gitu, ya. Nah, ya. Nah, pertanyaannya ini terkait dengan pokok kalimat. Jam 10 ya? Jam 10. Coba. Ibu lihat lagi ini di situ. Jam 10. Nah, iya tadi mau ngomong. Tinggal itu. Jam 10 ya. Jadi dia berangkat jam berapa? Sampai jam 13. Ya kan? Mogok di tengah jalan. Iya kan? Jadi di tengah-tengah perjalanan. Jadi mogoknya kira-kira pukul 11. Ya, nah itu kan di situ nggak ada berapa perjalanan, nggak ada pertanyaan itu. Ya, nah ini masih di dalam konteks ini gitu ya. Ini contoh soal literasi numerasi. Nah, tadi Pak Dadang lulusan SMP, Pak Dudung lulusan S1. Nah, sekarang jadi berapa selisihnya? Ini artinya kan siswa itu, oh ya SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun. Jadi Bapak tidak menghitung 14 dikurangi 7 berapa? Bukan begitu kan? Itu, nah ini butuh kerja ekstra, iya. Gitu. Tapi karena kita terlanjur dari dulu, nah ini open ended yang tidak ada di dalam konteks. Tapi dan termasuk dijawab di kalimat terakhir apa? Pak. Nih coba kesini. Nih. Kalau lihat dari jumlah jawaban, Pak Dudung atau Pak Dadang yang lebih pintar? Meskipun lulusan SMP, dia menjawab lebih banyak daripada Pak Dudung yang lulusan S1. Ya. Nah, itu karena dia lihat Bu. Ya, sehingga
apakah tingkat pendidikan mempengaruhi di dalam? Nggak bisa disimpulkan dari sini. Kan ini hanya kasus 2 orang, yang satu nggak jujur lagi. Nah, ya jadi maksudnya, oh ya mengembangkan soal itu nggak susah. Kalau saya nggak bisa ngarang, ambil dari berita yang ada di majalah Detik, Koran Republika, Kompas, itu kan online banyak banget. Ibu tinggal potong, ambil, udah, ibu pahami pokok kalimatnya apa sih, pertanyaan yang bisa saya kembangkan apa, itu nggak harus ngarang. Ya, jadi ambil, modif itu. Tapi pertanyaan yang terkait literasi, pertanyaan yang terkait numerasi, pertanyaan terkait keduanya. Oke, bahannya sedikit. Oke. Yang pertama, oke. Nanti saya bagi ini, PowerPoint-nya saya bagi. Atau mau dicuri star boleh. Saya ajari ibu itu di print, di foto, pakai checkmate tadi. Yakin nggak bisa jawab dia tuh? Itu kan nanti dikirimnya via WA aja. Jadi itu langsung saya kirim ke dinas, kan dia baca juga. Gitu. Jadi mereka baca, kalau ingin tahu ini yang dilatih kemarin gimana. Nah, ini Pak jawaban Pak Dadang begini, Pak Dudung begini. Nah. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian sebelum saya tutup, dan mudah-mudahan ini kalau dalam 1,5 jam mengubah semuanya nggak bakalan, tapi paling tidak membuka wawasan ya Bapak Ibu sekalian.